Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memupuk sawit yang ambi saya yang masih berusia 3 bulan ini ya. Di sini saya menggunakan pupuk NPK 16 Pak Tani ya. Di sini kandungannya NPK ya, nitrogen, fosfat, kalium, kemudian ada juga beberapa mikronya ya. Anda bisa baca sendiri ya teman-teman. Kemudian di sini juga sisa dari pupuk yang lalu yang masih ada. Sekalian saya pupukkan saja ya, sama-sama NPK 16, dicampur juga enggak apa-apa teman-teman ya. Jadi saya membeli beberapa kilo ya yang dimasukkan dalam satu sak ini ya. Dan seperti yang saya bilang kemarin, bahwasanya saya mau melakukan sebuah pemupukan, tetapi saya harus menyelesaikan piringan terlebih dahulu. Seperti di depan kita ini adalah sawit yang terakhir yang saya piringi ya. Yang bikin agak lama itu membuat piringannya ada di bagian tanggul seperti ini ya. Jadi kita membuat tapak kuda seperti ini. Seperti ini juga. Ini harus saya bikinkan tapak kuda seperti ini supaya luas area penampang bagian piringan ini lebih luas. Nah, ini juga ya. Oke, kita pupuk kawan-kawan ya. Dan kalau kita lihat dosisnya pada tabel pemupukan yang ini kawan-kawan. Nah, ini ya. Itu menggunakan pupuk 12 12 17 ya, tapi saya menggunakan pupuk NPK 16 16 16, dan di sini sama-sama pupuk majemuk kawan-kawan. Jadi kita bisa juga menggunakan standarisasi itu ya. Di situ diterakan menggunakan dosis sebanyak setengah kilo kawan-kawan ya, 500 gram ya. Tapi di sini saya dalam penggunaan pupuk ini dengan dosis yang tidak sampai 500 gram ya. Nah, kita buka dulu kawan-kawan. Nah, isi dalamnya seperti ini. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Mirip-mirip lah dengan NPK 16 Mutiara atau Yaramila ya. Kemudian kita pupukkan. Jadi saya tidak menggunakan takaran. Kalau dulu saya menggunakan takaran kurang lebih setengah gelas aqua gelas ya. Dan juga saya contohkan waktu itu mupuk itu, jika kita tidak menggunakan takaran, yang penting pada saat kita berikan keliling itu sampai menyatu ya, contohnya seperti ini. Jadi kita perkirakan saja kawan-kawan. Nah, ini satu ya. Nah, ini 2 genggam. Kemudian kita berikan yang sisi sebelah sini. Nah, ini menyatu kawan-kawan ya. Nah, jika kita tidak menggunakan takaran berapa kilo atau berapa gram, itu kita bisa menggunakan metode ini ya. Yang penting kita berikan keliling itu sampai menyatu, itu sudah cukup ya. Kenapa saya mencontohkan dengan menggunakan genggaman tangan kawan-kawan? Karena setiap petani ke lapangan ya atau ke lahan masing-masing itu jarang yang membawa timbangan kawan-kawan. Jadi petani itu lebih suka dengan cara simpel ya, berapa sendok, berapa genggam gitu ya, atau berapa botol aqua gelas. Nah, seperti itu. Tapi kalau dikatakan berapa gram, itu mesti menimbang dulu kawan-kawan. Ya, tapi ukurannya yang lebih jelas memang seperti itu ya. Dengan menggunakan hitungan gram itu akan lebih dosisnya terjamin setiap pohonnya ya. Tapi rata-rata petani itu tidak mesti punya timbangan atau tidak mesti membawa timbangan ke lahan. Makanya saya contohkan yang lebih simpel saja seperti ini, yang notabene cara ini sudah saya lakukan sejak dulu ya. Dan aman sampai sekarang. Nah, seperti itu loh ya. Ini lebih bagusnya lagi setelah mupuk seperti ini ditimbun tipis-tipis, itu lebih bagus lagi kawan-kawan. Apalagi setelah ini mendapatkan hujan, itu akan lebih efektif lagi ya untuk bisa diserap oleh tanaman kita ini ya. Ini sudah terlihat subur kawan-kawan, terlihat ini lebih tinggi ya, lebih panjang ukuran daunnya ya daripada yang lama. Ini berarti menandakan bahwa sawit ini subur dan penyerapan unsur hara di bawah itu bisa maksimal. Oke kawan-kawan, setelah kami pupukkan hasilnya seperti ini ya. Kita lingkar-lingkarkan saja seperti ini kawan-kawan. Mantap kawan-kawan ya.
Ini yang tadi kawan-kawan ya. Ya kurang lebihnya seperti itulah caranya ya untuk mengumpulkan. Jadi tidak usah setengah kilo ya, tidak terlalu banyak-banyak kita pupukkan, cukup kita lingkarkan. Apabila sudah menyatu seperti ini, saya kira ini aman ya, tidak overdosis. Kalau ragu setengah kilo itu overdosis, ya ginikan saja teman-teman, ini nggak nyampe setengah kilo, cukup 3 genggam saja ya. Jadi satu bungkus 1 kilo ini bisa jadi 4-5 batang kawan-kawan. Jadi kalau setengah kilo berarti cukup 2 batang. Jadi itu kadang-kadang kita takut overdosis ya. Jadi kalau seperti ini maka akan lebih aman ya. Jadi tidak takut overdosis. Nah begini kawan-kawan caranya memupuk kalau takut overdosis ya. Yang penting kita lingkarkan sebagaimana akarnya ini sudah sampai mana ya, jarak-jarak 1 jengkal atau 1 jengkal setengah itu kita lingkarkan. Dan kalau sudah menyatu saya kira itu sudah cukup dosisnya. Nah ini kawan-kawan ya, yang sudah kita pupukkan. Suburnya ini kawan-kawan. Bonggolnya segini besarnya tuh. Ya. Hijau merekah kawan-kawan. Sayangnya masih kita ikat. Ya. Tuh, ini lebih panjang ya. Jadi atasnya ini lebih panjang, pupus yang baru itu lebih meninggi. Ya, seperti ini. Ya. Hijau sekali. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ya. Ini nanti akan kena hujan, meresap ke dasar ya, dan nanti akan diserap oleh tanaman kita. Ini kena hujan sekali saja itu sudah tidak kelihatan lagi kawan-kawan pupuknya ya, sudah hilang meresap ke bawah ya. Kecuali lebih banyak lagi kita berikan, kadang-kadang masih tersisa ya pupuk yang ada di bagian atas. Atau bagian yang tertutup oleh daun itu biasanya tidak kena air, dia juga tidak meresap ya, akan lebih lama. Tapi kalau sudah kita ikat seperti ini leluasa air hujan itu akan menerpa pupuk ini ya nantinya. Akibatnya nanti kalau kena hujan dia akan langsung hilang ya, meresap seperti itu. Apalagi sudah kita gemburkan area piringan ini. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Sedikit share-share pemupukan sawit kita yang ngambil usia 3 bulan ya, dengan dosis tidak sampai setengah kilo ya, cukup 3 genggam tangan saya. Dikira-kira aja teman-teman ya. Oke, selailah mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.